Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pendengar podcast kalian. Selamat datang di podcast Relasi Agama dan Kesehatan Mental. Perkenalkan, saya Rozana Fahrunisa dari KKN Reguler dari Rumah Kelompok 33 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Seperti yang sudah kita tahu, saat ini sudah mulai banyak orang yang aware mengenai kesehatan mental. Namun, masih saja banyak orang yang belum memahami bagaimana pentingnya kesehatan mental. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa kesehatan mental seseorang bergantung pada keimanan mereka. Dari segi keilmuan, agama dan kesehatan mental memiliki pendekatan yang berbeda. Jika agama mengacu pada kitab suci dan tuntunan Nabi, lain halnya dengan kesehatan mental yang didasari oleh ilmu sains. Namun, saat ini sudah banyak penelitian mengenai relasi agama dan kesehatan mental. Namun tetap saja hal tersebut masih menjadi pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa perilaku beragama memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental seseorang. Namun, banyak pula yang menganggap bahwa tidak ada korelasi antara perilaku beragama dengan kesehatan mental seseorang. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita semua, yaitu Kak Fadia Dina Hanifa SPSI. Kak Dina ini merupakan alumni dari Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini, Kak Dina sedang melanjutkan studi Magister Psikologi di Universitas Erlangga. Kak Dina juga aktif dengan kegiatan mengenai sosialisasi kesehatan mental. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarku baik. Kak, kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental dan mental health issue, akan selalu menjadi topik yang menarik ya untuk disimak. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Kita akan membahas mengenai kesehatan mental dan korelasinya dengan agama. Seperti yang kita tahu ya Kak, masih banyak judging mengenai mental illness yang dimiliki oleh seseorang. Banyak dari mereka yang menghakimi kondisi mental yang dialami oleh orang lain. Seperti, kamu tuh begitu karena kurang bersyukur, kurang ibadah, makanya banyakin ibadah. Kakak percaya nggak dengan hal itu? Bagaimana tanggapan kakak mendengar masih banyak orang yang berkata seperti itu pada orang yang sebenarnya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja? Iya ya, sedih juga kalau melihat pada saat ini masih ada anggapan yang keliru soal orang dengan kondisi mental yang tidak baik-baik saja seperti depresi atau kecemasan itu dianggapnya masih kurang beribadah. Padahal sebenarnya tidak juga. Mungkin orang-orang yang rajin beribadah juga bisa mengalami depresi, kecemasan, maupun masalah dan gangguan mental lainnya. Aku ada kutipan bagus dari buku Loving the Wounded Soul karya Regis Mahdi yang menjelaskan kalau sebenarnya agama itu bisa membantu orang-orang yang punya masalah mental seperti depresi atau kecemasan. Di buku ini dikutip bahwa agama dapat membantu manusia ketika manusia dapat memetik sense of purpose atau tujuan serta makna hidup dalam agama tersebut. Jadi misalnya kalau seseorang itu menganggap dengan agama dia bisa hidup dengan lebih tenang, lebih ikhlas dan percaya bahwa Tuhannya sudah mengatur segalanya dalam hidup, maka mungkin agama itu dapat menolong seseorang melewati hidup meskipun dia punya masalah mental. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat lagi bukan masalah ritualnya seperti banyakin sholat, banyakin ngaji, bukan masalah frekuensi ritualnya, tapi yang menjadi poinnya adalah bagaimana seseorang memaknai ibadah yang dia lakukan. Nah, jika ibadah itu bermakna, bisa jadi dia bisa
merasa terbantu dengan berdoa atau melakukan ritual agama. Seperti itu kalau menurutku. Kalau saya juga percaya, Kak, bahwa agama dan perilaku beragama seseorang memiliki andil dalam kondisi kesehatan mental seseorang. Sebagai contoh kecil misalnya, mereka yang percaya pada takdir yang Tuhan berikan, maka ia tidak akan overthinking terus. Atau orang yang rajin dalam beribadah dan memaknainya akan dapat meningkatkan resiliensinya. Sehingga ketika ia mendapatkan masalah atau musibah, ia tidak akan larut dalam masalah tersebut dan menjadi stres. Karena ia percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah yang tidak mungkin tidak dapat dilalui oleh umatnya. Tapi saya juga percaya bahwa bukan berarti agama dan perilaku beragama seseorang adalah satu-satunya faktor yang dapat menjadi penentu keadaan mental seseorang. Karena keadaan mental seseorang itu memiliki multi kausal faktor. Jadi, tidak hanya dari satu penyebab saja, dan tidak semua permasalahan psikis bisa kita gunakan intervensi agama. Karena taraf pemahaman mengenai agama pada seseorang itu berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu memiliki permasalahan psikologis atau permasalahan mental karena kita kurang ibadah, karena kurang mengaji, kurang sholatnya, kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi itu tuh tidak bisa dinilai dengan frekuensi kita beribadah. Mau kita beribadah banyak sekalipun, kalau misalnya ada banyak faktor seperti faktor genetik, faktor lingkungan yang membuat hal tersebut terjadi, ya hal tersebut tidak mungkin dihindari, dan kita tidak boleh menjudge orang yang memiliki permasalahan mental hanya karena frekuensi ibadahnya yang kurang. Karena orang yang frekuensi ibadahnya sering pun bisa jadi mereka memiliki permasalahan mental. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Kak Lina. Kalau dari pengalaman kakak dan pendapat kakak, bagaimana sih agama itu bisa berperan dalam memelihara kesehatan mental seseorang? Dan apa ya yang harusnya kita lakukan kalau misalnya ada teman atau orang-orang sekitar kita yang memiliki permasalahan mental? Yang harus kita lakukan itu seperti apa ya, Kak? Apakah harus dengan mengintervensinya dengan agama, ataukah kita harus mengenali dulu bagaimana pribadinya, apa yang akan kita lakukan berpengaruh atau tidak nanti kepada permasalahan yang dialaminya? Atau mungkin ada saran, Kak, buat orang-orang yang masih menyangkut pautkan kesehatan mental dengan agama, terutama untuk judging mengenai kok kurang ibadah sih, makanya kamu punya permasalahan mental ini, permasalahan mental itu. Menurut kakak, dan bagaimana ya solusinya? Kalau misalnya dari pengalaman sendiri ya tentu emang agama sangat-sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental ya. Tapi balik lagi ke pernyataanku sebelumnya kalau agama yang berpengaruh itu adalah ritual agama yang dimaknai gitu, dimana ketika kita sholat ya kita tidak hanya sholat tapi kita berusaha ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Kalau semuanya sudah diatur oleh Allah seperti itu, maka hati akan lebih tenang. Nah, kalau misal ada teman yang mungkin mengalami depresi atau kecemasan, itu memang kita tidak bisa serta-merta menasihatinya dengan ibadahnya dibanyakin, sholatnya dibanyakin, itu
tidak serta-merta seperti itu, karena toh kita juga nggak tahu kan teman kita itu ibadahnya sudah sebanyak apa. Siapa tahu teman kita ternyata ibadahnya lebih banyak daripada kita. Nah, yang kita lakukan mungkin kita coba dengarkan dulu masalahnya atau ajak dia cerita. Dari situ kita berusaha untuk berempati dengannya, dengan masalahnya, dan tidak menghakimi dia dengan masalahnya. Jadi kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik gitu, dengan tidak menghakimi. Sebenarnya kalau misal terkait masalah dalam tanda kutip menyarankan untuk beribadah itu boleh, hanya saja balik lagi ke pernyataan pertama tadi, bukan fokus untuk memperbanyak ibadahnya, tapi fokus bagaimana kita memberikan arti pada setiap ibadah yang kita lakukan gitu. Jadi daripada kita bilang sholatnya dibanyakin, lebih baik kita bilang ya nggak apa-apa kalau misal sholat, ingat insya Allah semua sudah ada jalan keluarnya, seperti itu. Wah, ternyata kalau kita memaknai ajaran agama dengan baik, berperilaku sesuai tuntunan agama, mendekatkan diri pada Tuhan, itu juga berpengaruh ya Kak dengan kondisi mental kita. Kita juga jadi bisa lebih sabar, mengontrol emosi dengan baik, kita juga bisa terhindar dari rasa cemas. Nah, tapi sekali lagi nih, hal itu bukanlah menjadi satu-satunya faktor penentu kondisi kesehatan mental seseorang. Wah, gak kerasa ya, seru sekali membahas mengenai relasi agama dan kesehatan mental. Nah, demikian obrolan kita pada podcast ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat diambil sisi positifnya untuk para pendengar sekalian. Dan semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Dina dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi para pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.